Kan sudah jadi presiden, buat apa pesugihan? Nah, apalagi Dia kan nggak bisa menghilangkan itu. Mas juga dengar kan, ketika di Istana Bogor, Jokowi ini memang memelihara kodok. dah apa Kodok sih, itu Roy? anaknya namanya Cebong. Kalau di masyarakat Jawa apa sih Mas? Pesugihan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dengan ancaman pidana penjara 6 tahun. Pasal 243 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang penyesuaian pidana. Pasal 35 junto pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi transaksi elektronik dengan ancaman pidana penjara 12 tahun. Pasal 32 ayat 1 junto pasal 48 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi transaksi elektronik dengan ancaman pidana 8 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat dimanapun juga berada, banyak orang yang kemudian bertanya-tanya apa yang membuat Roy Panci begitu ketakutan untuk masuk di ruang persidangan, sahabat. Dan ini ada bocoran bahwa ternyata yang membuat mereka ketakutan itu karena memang dia diberondong pasal berlapis oleh Polda Metro Jaya, yang ancaman hukumannya itu ada yang 6 tahun, ada yang 12 tahun lebih. Dan itu artinya akan membuat Roy Panci ini akan membusuk di penjara. Karena itu mereka sangat berharap kasus ini dihentikan melalui deponering di kejaksaan, sahabat. Nah, tetapi saya kira itu sangat mustahil. Yang pasti bahwa Roy Panci bersama dengan pengacaranya, Refli Harun CS ya, harus menyiapkan data-data. Dan karena memang kasus ini harus sampai di pengadilan demi untuk nama baik Pak Jokowi, tidak boleh tidak sampai ke sana. Apalagi dengan data-data dan fakta yang benar-benar luar biasa banyaknya, dan itu di blow up oleh Polda Metro Jaya. Dan seperti apa videonya, ini coba kita cek secara bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya, rekan-rekan sekalian. Pada kesempatan siang hari ini, kami dari Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya ingin menyampaikan informasi terupdate terkait dengan penanganan perkara dugaan fitnah atau pencemaran nama baik terhadap Insinyur Haji Joko Widodo yang kami tangani berdasarkan 4 laporan polisi yang diterima oleh Polda Metro Jaya. Dugaan tindak pidana yang terjadi adalah dugaan tindak pidana pencemaran nama baik dan atau fitnah dan atau menghasut orang lain untuk melakukan perbuatan pidana dan atau menyatakan penghinaan di muka umum dan atau menyebarluaskan dengan sarana teknologi informasi pernyataan perasaan permusuhan dan atau memanipulasi penciptaan, perubahan, pengerusakan informasi elektronik yang dianggap seolah-olah data yang otentik dan atau mengubah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik milik orang lain. Persangkaan pasal 310 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP dan atau dengan ancaman pidana penjara 9 bulan. Kemudian ayat 2 ancaman pidana penjara 1 tahun 4 bulan. Kemudian pasal 434 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP ayat 1 ancaman pidana penjara 3 tahun. Dan atau pasal 246 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dengan ancaman pidana penjara 6 tahun. Pasal 242
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dengan ancaman pidana hukuman 3 tahun, Pasal 243 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang penyesuaian pidana. Pasal 35 junto Pasal 51 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi transaksi elektronik dengan ancaman pidana penjara 12 tahun. Pasal 32 Ayat 1 junto Pasal 48 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi transaksi elektronik dengan ancaman pidana 8 tahun. Adapun tempat dan waktu terjadinya tindak pidana diketahui terjadi mulai di Jakarta Pusat pada tanggal 22 Januari 2025 hingga peristiwa dilaporkan di wilayah hukum Polda Metro Jaya, di mana pelapor sekaligus sebagai korban menjelaskan bahwa pelapor merasa diserang nama baiknya dan merasa difitnah dengan tuduhan memiliki ijazah S1 palsu, skripsi palsu, berikut lembar pengesahannya. Tuduhan-tuduhan tersebut diketahui tersebar di beberapa akun media sosial dan telah diketahui oleh khalayak umum. Pelapor telah lulus perkuliahan di Fakultas di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada dan memiliki ijazah S1. Kami ulangi bahwa pelapor telah lulus perkuliahan di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada dan memiliki ijazah S1, skripsi serta lembar pengesahan yang sah dan diakui oleh Universitas Gadjah Mada. Jadi saya kira sudah jelas sahabat ya, paparan daripada penyidik Polda Metro Jaya ini saya kira sangat jelas bahwa memang akan membuat Roy Panci CS ini, Dr. Tipa, Rustam, kemudian Rizal Padilla, kemudian Kurnia, ini akan membusuk di penjara dengan pasal-pasal yang memang berlapis-lapis sahabat. Tetapi yang aneh karena Roy Panci ini tidak berhenti, terus saja nyinyir terhadap Pak Jokowi. Bahkan baru-baru ini yang paling membuat kita menganggap bahwa ini lelucon, sekaligus sebenarnya terbaca bahwa upaya keras mereka untuk mempermalukan Pak Jokowi itu luar biasa, di luar daripada konteks ijazah palsu, karena mungkin merasa bahwa tuduhan ijazah palsu ini nihil. Makanya dia membuat cerita, membuat opini di media sosial bahwa Pak Jokowi itu memelihara tuyul sahabat. Dia pesugihan. Kenapa dia memelihara kodok dan beberapa binatang yang lain? Menurutnya karena itu pesugihan. Ya, masuk akal kira-kira kalau Pak Jokowi pesugihan, masa seorang presiden melakukan itu? Itu kan hal yang ngawur sebenarnya sahabat ya. Betul-betul karena sudah merasa frustasi, tidak tahu lagi apa yang dia harus lakukan untuk bisa menyerang Pak Jokowi. Isu apa yang dia harus kemas yang kira-kira bisa masuk di kepalanya masyarakat. Nah, Roy Panci mungkin mengira bahwa rakyat ini bodoh, akan dengan mudah menerima apapun yang dia sampaikan ke publik, kecuali memang rakyat yang otaknya ada di dengkul. Dan saya kira itu juga tidak seberapa. Oleh karena itu, kenapa penting kita speak up terus seperti ini? Karena itulah yang mau dikikis orang-orang yang otaknya didengkul, supaya mereka sadar bahwa dia lagi dikibuli, dia lagi dibohongi oleh Roy Suryo. Nah, ini coba kita cek videonya secara bersama-sama. Tapi kan sudah jadi presiden, buat apa pesugihan? Nah, apalagi? Dia kan nggak bisa menghilangkan itu. Mas juga dengar kan? Ketika di Istana Bogor, Jokowi ini memang memelihara kodok. Kodok itu anaknya namanya Cebong. Jadi waktu itu kalau di sosial media ada Cebong dan Kampret ya. Ya Cebong-Cebong itu bukan hanya secara dunia maya. Dunia nyata pun ada Cebong-Cebong. Kalau di masyarakat Jawa apa sih Mas? Pesugihan. Iya. Pesugihan itu artinya adalah hewan yang dipelihara agar orang itu sugih. Orang itu kaya. Ini kan kepercayaan kuno banget, zaman animisme dinamisme. Kalau mau kaya, dalam kepercayaan kita sekarang ya berdoa. Ikhtiar juga. Usaha. Mohon pada Tuhan Yang Maha Kuasa dan berusaha. Tidak menggunakan lagi kayak gini. Bahkan yang lebih tradisional lagi Mas. Ada yang kemarin sempat, kapan itu saya juga sempat cerita soal kenapa kulitnya begitu. Saya sebut ya itu efek dari bulus jimbung. Bulus jimbung itu kura-kura
yang hidup di danau seputaran Surakarta itu ya. Yang kalau orang mau sugih, mau kaya, mandi di situ. Oke. Dan itu di dulu banget, dulu di danau itu ada kura-kura, jimbungnya. Tapi sekarang sudah nggak pernah kelihatan lagi gitu. Mungkin ya sudah nggak ada gitu ya. Tapi artinya kepercayaan kayak gini ada. Kepercayaan memelihara kodok, biawak, ya. Kalau ini merpati oke lah ya, ini simbol kedamaian, simbolan ini oke. Tapi kalau kemudian kodok ini kata betul ini. Nah itu kan, Mas Roy, tapi kan sudah jadi presiden, buat apa pesugihan? dia kan nggak bisa menghilangkan itu. Mas juga dengar kan, ketika di Istana Bogor, dia juga membawa bantal guling kasurnya juga kan. Kenapa? Itu memang ya nggak ada larangan. Bahkan orang Jawa itu juga kadang-kadang untuk mengamankan kamarnya, untuk mengamankan rumahnya, menaruh pari atau padi di atas rumah. Itu orang Chinese juga punya kepercayaan itu dengan ada logo segi 5 dan lain sebagainya. Zaman dulu ada bayi dikasih peniti. Nah, kayak gitu, atau rumahnya atau nanam apa gitu. Tapi kalau itu berlebihan atau lebay, ya repot. Orang ini lebay, Mas. Jadi dia itu tetap ingin sosok sederhana. Itulah makanya dia katakan kepada Pak Yusuf Kala. Jadi sekali lagi sahabat, apapun yang disampaikan oleh Roy Panci, saya kira dia hanya berusaha untuk mengobati rasa frustasinya, termasuk bagaimana dia memblow up video yang baru-baru ini saya up terkait soal Pak Jokowi pesugihan, cara dia menghibur diri sahabat ya. Karena biar bagaimanapun dengan pasal berlapis yang disangkakan kepadanya dan didukung dengan bukti-bukti dan data-data yang valid, saya yakin dia tidak akan bisa lupa, sekalipun dia dengan pengacaranya pun tampanting ke sana kemari untuk memohon pertolongan untuk diringankan atau untuk dihentikan kasus ini. Itu tidak akan terjadi sahabat, karena kalau itu terjadi maka kiamatlah negeri ini. Sekelas Pak Jokowi saja yang pernah menjadi presiden dipermainkan oleh hukum, apalagi rakyat kecil, itu akan menjadi tamparan keras bagi proses penegakan hukum di negara kita. Saya kira demikian sahabat ya, mudah-mudahan video ini ada manfaatnya. Kita langsung aja singkat, padat, dan jelas. Yang penting pesannya sampai bahwa Roy Panci stres dengan gempuran pasal-pasal yang disangkakan oleh Polda Metro Jaya. Dan sebentar lagi ini dia akan mendekam di penjara sahabat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.